Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Loji Syaruf Suryawinata, NPM 0651172221. Saya di sini akan menjelaskan, mendemonstrasikan web yang setelah saya buat untuk tugas UAS web saya. Nah, kita mulai dari database. Database di sini saya membuat baru, namanya UAS web. Ini ada UAS web. Nah, di UAS web ini ada dua table, namanya table movies dan table user. Table movies ini sendiri isinya itu kayak data dari si webnya itu. Di sini ada ID, ada judul film, durasi, jam penayangan, tanggal penayangan, ruangan, dan gambar. Ini field table-nya dan ini adalah isinya. Lalu di table kedua ada table user. Nah, table user ini sendiri itu kayak dia itu isinya username dan password dari si pengguna. Nanti setelah kita melakukan fitur registrasi, melakukan perintah registrasi, si datanya itu akan masuk ke dalam table ini, table user, agar bisa masuk ke halaman web kita. Nah, langsung aja ya, kita masuk ke webnya. Nah, ini halaman loginnya. Sederhana memang, soalnya saya menggunakan CSS yang dasar. Di sini tidak ada halaman registrasi karena kita sebelum kita login pasti kita harus membuat akun dulu. Nah, makanya kita masuk ke halaman registrasi, tapi secara manual. Registrasi. Nah, ini halaman registrasi, terdiri dari username, password, dan konfirmasi password. Lalu ada tombol aksi register. Kita buat aja. Nah, ini tuh ada daftar yang sudah saya buat akunnya. Sudah beberapa percobaan yang saya buat. Silahkan saya buat username baru, mahasiswa, passwordnya 123. Atau jangan deh, kita buat admin, karena kita akan bertindak sebagai admin. Admin 1, passwordnya 123, konfirmasi password 123, register. Tuh, ada bacaan user baru berhasil ditambah. Oke. Nah, dia tidak kembali ke login soalnya tidak ada perintah, tidak ada tombolnya di sini. Makanya kita harus secara manual di sini. Kita masuk ke halaman login. Nah, setelah masuk, apa tadi username barunya? Username barunya itu admin 1, passwordnya 123, remember me. Nah, remember me ini adalah fitur cookies ini sendiri. Bisa dilihat jika kita menekan F12. Nah, bisa dilihat masih kosong, nggak ada cookiesnya. Oke, cara melihatnya itu di application, terus pencet cookies. Nah, ini adalah web kita, localhost. Di sini belum ada cookiesnya. Tapi setelah kita login, tuh muncul cookiesnya. K itu adalah username dari si admin. ID-nya itu adalah ke-9, berarti dia adalah akun ke-9 yang masuk ke halaman ke web film ini. Nah, kita close lagi. Oh ya, cookies itu sebelum kita close, cookies itu fungsinya buat kayak mengingat kita jika kita keluar dari web ini, ketika kita masuk, kita akan masih tetap masuk dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, saya sudah men-set di web ini itu cuma waktu dalam 1 menit. Jadi kalau kita keluar 1 menit dan balik lagi ke web ini, maka kita harus login lagi. Tuh, kita keluar. Nah, ini tampilan utamanya, tampilan buat admin. Ada tambah film, ada cari, fitur cari, ada beberapa page di sini. Lalu ada tombol aksi, edit dan delete. Ini ada logoutnya juga. Nah, yang pertama akan kita cari tahu itu soal intinya. Di halaman utama isinya itu adalah tabel nomor, aksi, gambar, judul, durasi, jam penayangan, tanggal penayangan, dan ruangan. Terdiri dari tiga tabel, tapi
ada di pack 2 dan pack 3 itu table selanjutnya, dan yang ketiga cuma ada 2. Nah, bagaimana kalau kita mulai dengan tambah film? Klik tambah film. Nah, ini adalah halaman tambah film. Ada judul film, durasi, jam tayang, tanggal tayang, ruangan, dan gambar. Nah, gambar ini nanti kita pilih dari file, jadi bukan ditulis manual. Nah, misalkan kita mau memasukkan judul film The Flu, durasinya 100 menit, jam tayangnya mau jam 14.00 WIB, tanggal tayangnya 17.01.19. Ini ngasal aja ya isinya. Ruangan yang kita gunakan ruangan 2. Nah, lalu di sini ada choice file. Choice file itu kita memilih foto untuk tadi di table gambar. Kita pilih file. Open. Nah, udah keisi ya theflu.jpg. Lalu kita down. Tuh, data berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, tidak ada perubahan karena perubahannya akan ada di pack ketiga. Tadi yang pack kedua. Pack yang isinya cuma ada 2. Nah, kita ke pack ketiga sekarang. Tuh, jadi ada 2. Terus selanjutnya adalah fitur edit. Kita edit nih, apa yang kurang dari si film tersebut. Di ID ini ada judul, durasi, jam tayang sama kayak tadi, tapi bedanya kita akan mengedit. Misalkan kita ganti namanya The Flu juga, tapi pakai D yang gede, pakai huruf kapital semua. The Flu. Kita ubah durasinya jadi 90 menit. Jam tayangnya kita ubah juga jadi jam 18.00 WIB. Udah, ruangannya, tanggalnya nggak usah, ruangannya udah. Terus kita done. Tuh, data berhasil diedit. Sekarang kita balik lagi ke pack 3. Lihat perubahannya. Tadinya ini sama dengan The Flu yang di atas, tapi setelah saya edit jadi beda. Nah, kan ini karena ada film yang sama. Terus gimana kalau kita hapus? Biar nanti si customer nggak pusing ngelihat ada 2 film yang sama. Kita pencet aja delete. Yakin ingin menghapus data? Oke. Oke, data berhasil dihapus. Kita balik ke pack 3. Hilang datanya. Cuma ada 2. Nah, terus kita pakai, misalkan kita mau cari film yang udah lama gitu, kita cari misalkan kuntilanak, kita cari. Nah, dia akan muncul. Tapi misalkan kita nggak tahu judul lengkapnya, kita tulis misalkan dengan inisial doang, inisialnya T, kita cari T, maka akan muncul film dengan format T, huruf T. Tuh, muncul. Ulangi, kita cari lagi. Kita misalkan nih, pocong ada di urutan kelima. Kita cari film pocong, tapi dengan tulisan PO. Kita cari. Nah, dia muncul pocong The Origin. Itu mempermudah nanti user untuk mencari film. Setelah semua ini, kita akan ke logout. Semuanya udah tahu ya. Tadi kita ada page, ada halaman page, ada tambah, halaman tambah, ada cari, fitur cari, terus aksi, ada tombol delete dan edit. Cuma gitu aja, simple. Terus kita pencet logout. Nah, logout kembali ke halaman login. Oh ya, misalkan kita tidak registrasi dulu nih, main asal login aja. Kita tulis username Koko, password 123, remember me, login. Tuh,
ada bacaan username atau password salah, akan muncul seperti ini notif. Terus kita lihat lagi, balik lagi ke database. Nah, di database tadi kita udah buat akun admin. Nah, ini ada admin, username-nya admin 1, passwordnya kita acak biar admin juga nggak tahu passwordnya apa, cuma bisa di remember doang. Misalkan nih di sini ada akun yang namanya Muhammad dan Sarof, kita delete dua-duanya. Kita delete. Yes. Nah, balik lagi ke halaman login. Tadi ada ya akun yang namanya Muhammad, kita coba sekarang Muhammad, passwordnya 123. Oh, dia nggak bisa. Coba yang tadi Sarof, passwordnya 123. Oh, nggak bisa juga. Sekarang kita ke admin, 123. Nah, dia masuk. Nah, jadi sekian, hanya itu saja yang telah bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.